Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu lagi bersama Kakak Sartika, mahasiswi PPL 2 jurusan Pendidikan Agama Islam Konsentrasi Akidah Akhlak UIN Antasari Banjarmasin. Pada minggu keempat di pertemuan keempat pagi hari ini, semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah umur dalam ketaatan kepada Allah, berkah ilmu bermanfaat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, berkah rezeki, berkah hidup selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Tentu adik-adik semua sudah siap belajar di pagi hari ini. Mari kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah menambahkan kita ilmu, berkah lagi manfaat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Senin lalu kita sudah mempelajari materi akidah akhlak kelas 12 di bab 2, yaitu membiasakan akhlak terpuji, amal soleh, toleransi, musawah, dan ukhuwah. Pagi ini kita akan lanjutkan ke bab 3, yaitu materi pembahasan kita yaitu menghindari akhlak tercela, nifak, dan keras hati. Silahkan perhatikan, pelajari, dan catat poin-poin penting pada video ini sampai akhir. Kita akan bahas akhlak tercela, nifak, dan keras hati. Pembahasan pertama, nifak, akan kita bahas pengertian nifak, bahaya orang yang melakukan nifak, macam-macam nifak, ciri orang yang melakukan nifak, dan yang kelima yaitu akibat buruk nifak. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu keras hati. Akan kita bahas pertama pengertian keras hati, kedua macam-macam daya marah atau yang diakibatkan oleh keras hati, dan yang ketiga mengobati perilaku keras hati. Pengertian nifak. Nifak berasal dari kata nafika yang berarti lubang tempat keluarnya hewan sejenis tikus dari sarangnya. Ada yang berpendapat ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak secara bahasa berarti ketidaksamaan antara lahir dan batin. Menurut Ibnu Rajab, nifak secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Menurut Ibnu Katsir, munafik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran masuk ke dalam kejahatan. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Perbuatan munafik sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, orang munafik dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan balasan yang berat karena mereka melakukan perbuatan tidak islami, menebarkan kebencian dan kebatilan, serta mengabaikan kebenaran. Orang munafik hanya berpikir demi kepentingan dan keinginan mereka, tanpa memperhatikan kebenaran dan prinsip-prinsip yang luhur. Mereka telah menjual kejujuran dengan kesesatan dan makar. Makar itu bisa diartikan menipu, mengkhianati. Itu adalah perbuatan orang munafik.
Bahaya orang munafik menurut Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kita mengenai perihal orang munafik dan memerintahkan agar kita menjauhi dan waspada terhadap orang yang berbuat munafik. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 10-11 yang artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dan berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 47, "Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim." Dalam hal ini, seorang muslim harus melakukan antisipasi agar sifat nifak ini tidak muncul, mencari informasi dan memastikannya agar tidak terperosok ke dalam permainan mereka atau orang munafik. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Macam-macam nifak. Perbuatan nifak di dalam syariat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nifak akbar. Nifak akbar atau nifak besar. Nifak akbar ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir serta qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebenarnya seseorang ini tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Tidak percaya kepada Allah, tidak percaya adanya malaikat, kitab, rasul, adanya hari akhir, serta qada dan qadar. Sifat nifak inilah yang dahulu ada di masa Rasulullah SAW, dan Allah telah mencela mereka serta pelakunya kelak akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka." Quran surah An-Nisa ayat 145. Yang kedua yaitu nifak asgar. Nifak asgar atau nifak kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amalan-amalan yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Maksudnya adalah seseorang yang melakukan perbuatan orang yang munafik, akan tetapi di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah. Misalnya orang tadi itu berdusta dengan sengaja, mengingkari janji-janji dengan sengaja, mengkhianati amanah dengan sengaja, itulah yang dimaksud dengan nifak asgar. Maka jauhilah hal-hal seperti itu. Tanda-tanda pelaku nifak. Pelaku nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia tidak menepati, bila bertengkar ia berbuat dosa, bila mengikat perjanjian ia mengingkari, bila diberi amanah ia khianat. Akibat buruk sifat nifak. Perbuatan nifak adalah salah satu perilaku tercela, baik nifak kecil maupun nifak besar. Nifak kecil merupakan jembatan menuju nifak yang besar. Demikian pula perbuatan-perbuatan maksiat yang merupakan jembatan menuju kekufuran. Perbuatan nifak ini adalah suatu akhlak tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Juga akan mendatangkan keburukan bagi pelaku nifak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Akibat buruk nifak bagi diri sendiri, hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya, tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari, mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki, mendapatkan siksa yang berat di hari akhir. Akibat buruk nifak bagi orang lain, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan dapat terjadi tindakan anarkis atau pertengkaran, membuka peluang munculnya fitnah,
mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Pembahasan kedua, akhlak tercela keras hati. Pengertian keras hati atau gadab. Gadab secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian gadab bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik dan hal lainnya. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Dalam hal ini terdapat hadis dari Abu Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seseorang laki-laki berkata, "Berilah aku pesan." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah." Laki-laki itu mengulang permintaannya agar Rasulullah memberinya pesan. Namun Rasulullah tetap bersabda, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Marah adalah lawan dari kata rida. Marah ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela adalah marah yang padahal dirinya bersalah. Dan marah yang terpuji adalah marah yang karena kebenaran. Macam-macam daya marah. Menurut Al-Ghazali, kekuatan marah terdapat pada jantung, dan yang dimaksud dengan marah yaitu ketika darah yang berada di sekitar jantung mendidih dan tersebar ke seluruh pembuluh darah, lalu naik ke atas tubuh sebagaimana api dan air yang sedang mendidih saat dimasak. Coba kita perhatikan, air yang mendidih itu bergejolak-gejolak. Oleh karena itu, ketika orang marah, darah akan naik ke atas wajah, lalu wajah, mata, dan kulit menjadi merah. Kondisi marah pada diri seseorang terbagi menjadi 3, yaitu tidak ada atau lemah, berlebihan, dan sedang. Pertama, tidak memiliki daya marah atau lemah. Kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah, seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina, yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Kondisi marah pada diri seseorang golongan kedua yaitu seseorang yang memiliki daya marah yang berlebihan. Daya marah yang berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Di sini seseorang memiliki posisi seperti orang yang berada di dalam posisi terpaksa yang tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan kecuali mengikuti hawa nafsunya. Posisi marah seperti ini tentu saja bersifat negatif dan memiliki dampak terhadap anggota tubuh sebagai berikut. Kondisi marah pada diri seseorang golongan yang ketiga yaitu daya marah sedang. Tidak memiliki daya marah atau lemah dan memiliki daya marah berlebihan tidak diinginkan oleh agama. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menginginkan seseorang tetap memiliki daya marah tetapi tidak berlebihan. Diistilahkan dengan daya marah sedang. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah atau mengedepankan kesabaran. Menjaga posisi marah dalam kondisi sedang adalah anjuran yang disarankan oleh agama, di mana sebaik-baiknya hal bersifat tengah-tengah.
Selesai sudah pembahasan pada bab 3 ini, kita harus menghindari akhlak tercela yang kita pelajari sekarang ini dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat nifak atau munafik dan keras hati atau marah. Itu adalah akhlak tercela yang tidak boleh kita kerjakan. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Minta ridha, ampun maaf sebesar-besarnya jika ada terdapat kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.